Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, begitu dalam kasih Tuhan, tapi seringkali kami menjalani hidup tanpa menyadari. Dan kami tidak sungguh-sungguh diam untuk menghitung betapa Tuhan sudah berikan pada kami. Tahun lalu dan kami tahu tahun ini dan selanjutnya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Tuhan pelihara, Tuhan akan berikan pada kami juga begitu banyak bimbingan, bahkan juga berkat-berkat yang tidak tersangka. Saat ini tolong kami Tuhan, supaya tiap orang di saat ini dijamah oleh Roh Kudus. Sehingga hati kami punya ruang yang besar untuk dengar suara Tuhan. Kalau ada kesusahan, kepahitan, kesedihan, hal yang belum selesai, segala yang masih kami kejar-kejar, biarlah semua saat ini Tuhan diteduhkan. Sehingga aja suara Tuhan kami dengar, kami nikmati, dan kami akan lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami ingin berubah, sungguh-sungguh hidup sebagai pemenang, diangkat oleh Tuhan sendiri. Sehingga orang lain heran apa yang terjadi dalam hidup kami. Kesusahan boleh datang, kesulitan, kegagalan, tapi kan kami beda dalam cara kami menghadapi, karena Engkau yang menguatkan kami. Bicaralah saat ini sehingga tidak ada satu orang pun yang tidak diberkati Tuhan ketika keluar dari ruang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sama-sama mari kita buka kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal yang kelima. Tema hari ini adalah You Raise Me Up. Tuhan mengangkat kita. Lukas 5 ayat 1 sampai ayat 9. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni, dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Sekian jauh pembacaan Alkitab. Alkitab sendiri mengatakan yang berbahagia yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidupnya sehari lepas sehari. Bapak Ibu, saya lahir di Jakarta 63 tahun yang lalu. Kalau orang tanya umur berapa, 50 plus. Plusnya berapa itu tergantung diskonnya ya. Satu pengalaman yang paling berat yang saya pernah alami adalah ketika ayah saya harus dipenjara di tahun 1965. Papa punya bisnisnya besi baja bersama seorang teman yang jauh lebih muda. Bisnisnya mula-mula oke, berkembang. Tapi satu hari, zaman itu dengan mudah orang buka cek kosong, diisi belakangan begitu. Dan yang muda ini dia buka cek kosong yang kagak bisa dipenuhi. Polisi datang, dikejar-kejar nggak bisa, akhirnya dia mesti masuk penjara. Dia masuk. Yang menyedihkan temannya itu baru saja punya bayi lahir kira-kira 1 minggu. Ayah saya tidak tega lalu datang kepada dia dan datang ke polisi mengatakan, "Saya jaminkan, saya yang masuk, kami satu perusahaan biasa yang masuk, biar dia yang keluar." Dan dia bilang sama temannya, "Lu ambil, gue punya duit cadangan di sono. Ini suratnya ambil, bayar polisi sehingga kita keluar. Paling-paling kalau dia minta denda atau zaman dulu pelicin, kasih aja." Dan temannya itu pergi, keluar, ayah saya masuk penjara. Dan dia bilang sama mama dan saya, "Tenang aja, ini cuma beberapa hari." Kasihan dia, anak bayi. Maka pergilah temannya, ambil uangnya dan hilang. Hilang. Dan ayah saya ditangkap, nggak tahu jelas apa urusannya, 2 tahun tidak ada pengadilan.
Sebagai anak pada waktu itu apa yang paling sulit? Pertama-tama saya berada di sebuah sekolah Kristen BPK Penabur di Jalan Pembangunan. Yang paling menarik adalah baik guru dan teman-teman memakai saya dengan satu gelar bagus. Gelar anak orang pembuian, anak orang yang dipenjara. Satu itu ya. Itu udah gak enak. Teman-teman selalu jangan main sama dia, bapaknya di penjara. Itu satu. Yang kedua, ekonomi hancur. Maka ibu saya jual kue dan saya mesti bawa kue, bantu ngejualan, dan diketawain, dikata-katain. Yang jadi masalah dari pihak mami saya, keluarganya kaya. Sampai sekarang luar biasa kayanya dah. Bukan hitungan normal gitu ya. Lebih minder kan? Lain sendiri. Dan rupanya hubungan saya, ayah saya nggak baik. Pertama orang kata-katai kita di kelas sekolah. Kedua, pakaian kita pasti lebih jelek dari orang-orang. Itu pun dilihat, akhirnya terasing dalam pergaulan. Yang berikutnya lagi, di rumah kalau saya lagi nakal, ibu saya bilang, ingat papamu, kamu keturunan siapa? Jangan bikin kayak kebodohan kayak begitu. Udah di sekolahan, udah tampilan, dan begitu. Kalau orang sekolah tinggal naik apa, saya jalan kaki. Lewat jalan Cideng, karena banyak gembel, jadi kok suka ngobrol sama mereka. Jadi kenal sama gembel. Dan ada peristiwa satu hari mereka ngajak saya makan, ayam yang diambil dari pinggir kali, bangkai ayam, dia buka, dia masak, ngajak makan. Saya tahu ditolak salah, diterima salah. Jawabannya satu, lagi kenyang. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, walaupun saya pada waktu itu sudah percaya Kristus, saya tahu, saya sudah menemukan bahwa dia adalah betul-betul juru selamat. Dalam satu KKR saya angkat tangan pada usia 14 tahun itu, dan itu membekas. Tetapi kalau setiap hari dikata-katain sama teman, anak orang penjara. Lalu mama mengatakan, ingat bapak lu siapa, jangan bengal. Kalau di dalam pelajaran sekolah, harus beli mistar dan jangka yang luar biasa mahal. Saya pakai jangka yang petot-petot begitu ya. Nggak pernah bisa bikin bulat bener-bener. Mau nggak mau kita kena dong. Kalau tiap hari Anda dikata-katai orang, dipandang rendah, diejek, dilihat mukanya juga begini gitu ya. Down loh. Mau nggak mau down lah. Dan kita kerja di kota besar, hidup di kota besar di mana orang diadu kan. Sekolah aja anak di ranking-ranking kayak anjing. Yang mana ranking darah biru, mana yang anjing geladak gitu. Ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan seterusnya. Kalau Lim Sulyong di ranking kan dia cuma jadi pegawai orang. Untung dia nggak sekolah. Yang bagus. Ini yang menarik sekali ya. Ini yang terjadi di mana-mana. Juga di rumah. Orang bicara sama kokonya, jangan kayak adek lu, kurus kecil. Sama si adek, jangan kayak koko lu, badan gede, otak kagak ada gitu. Diadu tuh anak. Saudara-saudara, hidup kota modern ini orang dipacu, diada. Akibatnya apa? Banyak orang down, terpuruk, merasa gagal. Bukankah tahun ini juga ada yang memasuki tahun ini dengan penuh keraguan? Kerjaan gua masih akan ada nggak di tahun ini? Jangan-jangan perusahaan gua mau tutup. Saya kenal 2 orang yang posisinya direktur, per 1 Januari ini kehilangan pekerjaan. Nah, perusahaannya luar negeri tutup, mau dibilang apa? Nggak enak loh, kalau biasa gaji 35 juta atau hilang blak gitu. Nggak enak. Ini satu. Mungkin tahun ini kita mengalami juga jodoh yang kita harapin mau kawin bulan April atau bulan Mei, maybe yes, maybe no. Mendadak kita dapatkan di handphone dia, kok banyak foto orang lain nih, lagi ciuman sama dia gitu. Bisa kan kejadian kayak gitu? Terusin apa enggak nih? Ini hilap atau memang hobi? Sama-sama pakai H. Hilap atau hobi? Atau bakalan kita mau kelarin sekolah tahun ini, ternyata ada peraturan baru. Ada banyak alasan dalam hidup bahwa ketidakpastian, apalagi 2017 ini luar biasa ya. We never know apa yang bakal terjadi. 1, 2, atau 3 nih yang kalau lihat kemarin debat. Big questions. Ya, big question. Bisnis. Siapa yang sangka di dunia emas terus turun harganya. Baru goyang dikit. Mestinya sampai Januari terus turun. Kemarin-kemarin goyang dikit. Dolar terus naik. Sampai berapa lama? Jangan-jangan begitu Trump diinaugurasi, diangkat, dolarnya hancur semua. We never know. Terjadi itu kenyataan. Tapi di tengah itu makin banyak orang yang merasa terpuruk. Dan kalau orang sudah dalam kondisi terpuruk, gagal, jatuh, kecewa, sakit, nomor 1 apa? Gua dosa apa? Tuhan tunjukkan dosa saya. Betul kan? Kalau kita masa kita gagal, jatuh, Tuhan saya dosa apa? Tunjukkan dosaku yang tersembunyi.
Kenapa pacar saya pergi lagi gitu. Padahal pacar nomor 13 itu udah. Ya. Salah apa? Kalau nggak bisa salah apa terjadi apa? Salah siapa? Ini biasa bapak-bapak. Anak kita nggak naik kelas gara-gara lu sih. Jadi mama mainnya game terus sama iPad. Gitu. Si mama bilang, lu maininnya game juga. Masa mama, anak sama bapak tiap hari mainnya Warcraft sama Bad Piggy terus di komputer. Ini nih. Jadi persoalan gede. Juga di gereja, di tempat lain. Bapak Ibu, bahaya terbesar dari hidup modern sekarang dengan segala berkat Tuhan adalah betapa mudahnya kita jadi apatis dalam hidup. Bukan gak percaya Tuhan, enggak, kita percaya. Bukan gak yakin baptisan Roh Kudus, kita percaya. Tapi di dalam menjalani sehari lepas sehari, datar aja. Gitu-gitu aja. Kerjaan saya ngurusi pendeta, kadang-kadang saya teman-teman juga bilang, sorry ya, gereja lu nambah, gue lihat. Khotbah lu luar biasa, PA lu hebat segala. Apakah kau masih merasa sentuhan Tuhan gak? Kok Bapak kayak karismatik? Oke, jamahan Tuhan. Lebih karismatik. Oke deh, encounter with God. Masih ngalami gak sentuhan emosi? Bahwa Tuhan begitu baik, begitu sayang pada kita. Pengalaman 2 tahun tanpa papa buat saya adalah the best school in life. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Why? Gak punya makanan, gak punya temen, dikata-katai dan lain-lain. Saya cuma ketemu satu hiburan saya, Alkitab. Tanpa pengalaman itu saya gak mungkin cinta Alkitab begitu rupa. Gak punya, beli buku aja gak bisa, komik aja gak bisa, cuman ada Alkitab. Itu punya tetangga lagi, ngumpet-ngumpet ke rumah dia bacain tiap hari. Terus dia bangun tidur kabur gitu ya. Bayangin. Saudara, apa yang terjadi dalam hidup modern itu tantangan besar dari orang Kristen adalah kita percaya Tuhan bahwa kita jadi pemenang. Tuhan ingin memberikan begitu banyak berkat. Kita yakin Tuhan tuh begitu sayang sama kita. Tapi kenapa orang lain mengalami, saya tidak? Nyanyilah kita, tak tersembunyi kuasa Allah, yang lain disayang, saya tidak. Kok jadi begitu lagunya gitu ya? Apa yang salah? Saudara, barangkali itu yang dirasakan oleh para nelayan ketika Tuhan Yesus hadir waktu itu. Tuhan jalan ke Genesaret karena banyak orang mendengar firman Tuhan. Di tengah itu ada 2 kapal berendeng udah di pinggir pantai. Artinya udah pagi hari toh ya. Lagi bersihkan jala. Sebuah kapal ini sekarang barangkali ya yang normal ukuran 10-15 meteran dengan fiberglass itu kira-kira 250 juta lah kalau yang bagus bener sama mesinnya. Mesin 40 PK, 40 PK. Tapi jaringnya sendiri mahal loh. Ada kapal sama jaringnya sama mahalnya Kak jaringnya. Jaring bawal putih yang 10 cm di atas bawah laut itu mahal sekali, ratusan juta. Jadi ini hari ini menggambarkan ketika Tuhan Yesus datang ke tengah hidup orang-orang, dia lagi rutin tuh ngebersihin jalanya, kapal sudah di pinggir dan lain-lain. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang gagal hari itu. Mereka pulang dengan kapal tidak bawa ikan. Nelayan tuh kalau berangkat malam tuh dengan harapan, pulang saya bawa ikan, bawa udang atau bawa apa buat cukup makan dan dijual. 30% penghasilan untuk mengganti mesin kapal dan jala, 30% untuk yang punya kapal, 30-40% ada untuk awak kapal. Biasanya gitu pembagiannya kalau di Muara Baru. Sekali lagi ya, siapa tahu yang mau bisnis begini, siapa tahu jadi kaya, ingat saya gitu. 30% kapal itu penghasilan dapat ikan untuk yang punya kapal, 30% buat mesin, oli, jaring dan lain-lain, maintenance, yang 40% bagi yang mana kapal. Kalau kita baik, kalau nggak anak kapalnya 30%, kita yang 40%. Kalau di Ambon punya Nope Gotiau, 250 juta, pinjam duit dari bank, dapat kapal begitu, setiap hari ngambil ikan, 70 juta dapatnya. Serius. Tapi orang sana nggak mau ngerjain, nggak tahu kenapa. Buat apa susah-susah, beta jadi capek. Nah ini menarik sekali gitu ya. Kami kerjasama sama mereka, membangun semangat mereka. Sekali lagi, para nelayan yang ada di sana itu lagi bebenah, beresin jaring di pinggir pantai, lagi gagal. Semalam suntuk bekerja, lempar kiri, lempar kanan, angkat sini. Oh Tuhan tolong, lempar, kagak ada juga, kagak dapat, paling sendal. Coba lagi nggak dapat, lempar sini. Saudara, kegagalan terus menerus membuat orang jadi patah semangat, betul nggak? Kita boleh sehebat apapun, gagal. Ya.
Seorang teman gitu, mulai bisnis cuma 10 juta. Berkembang-kembang jadi 700 miliar. 700 miliar. 700 miliar. Dan masih rendah hati dia. Istrinya juga masih nolongin orang di gereja batu. Itu pasangan luar biasa. Dan satu hari ketemu situasi yang gede. Dia coba atasi, gagal. Coba lagi, coba lagi. Kalau sekali lagi gagal, habis semuanya. Mendingan gak pernah punya duit daripada pernah punya gede lalu hilang gitu ya. Sakitnya kayak apa. Belum lagi orang ngata-ngatain. Nah itu lu goblok sih, lu sok sih gitu ya. Saudara-saudara, jadi kegagalan mendapatkan sesuatu itu. Nafkah sehari-hari itu sakit. Terutama bagi pria gitu ya. Pulang ke rumah lalu bilang menyonya, "Mah, kita gak bisa bayar cicilan rumah lagi, terpaksa dijual." Baru 2 tahun padahal. Ya, itu ketakutan pria gitu. Atau pulang, "Pak, saya diberhentiin kerja." "Mah, perusahaan bangkrut." Saya kenal orang yang 3 kali masuk perusahaan bangkrut. Coba lagi 3 kali, 4 kali bangkrut. Bayangin perasaannya di rumah. Bagi pria itu ketakutan kami yang paling dalam barangkali. Wanita mungkin enggak, selama ada anak masih disayang oke. Hidup susah senang masih bisa ya. Pria enggak. Jadi ini cerita tentang 2-3 pria yang dalam keadaan semalam suntuk. Udah kerja sungguh-sungguh. Mereka juga yakin Yehova Allah kita, tetapi gagal. Saya mencatat di situ catatan. Bahwa bisa saja kita percaya Tuhan. Kita cinta Dia. Kita ibadah dan lain-lain. Tuhan masih bisa mengizinkan kegagalan di dalam hidup kita terjadi. Bisa. Hidup sukacita, selalu sukaria, mati masuk surga. Nggak ada di kita, nyatanya nggak begitu kok nyataannya. Ini kegagalan. Kegagalan, saudara. Padahal mereka itu orang-orang Ibrani, bangsa pilihan Allah. Tuhan izinkan kegagalan. Buat saya itu warning tuh. Kalau ngomong di mimbar hati-hati, hidup nggak seenak begitu. Kadang-kadang bahkan dari kegagalan kita jadi mencuat hebat. Sekali lagi, tanpa pengalaman 2 tahun jadi anak terlunta-lunta, jualan kue, ngadepin jalan kaki dipalak sama anak-anak kampung, ya, pakai celana cuma 2, 1 dicuci, 1 dipakai. Ketika hujan dua-duanya, gimana gua mau sekolah besok? Pinjam celana siapa? Pinjam celana adik, warnanya merah, dimarahin guru, ya. Saudara, pengalaman itu memperkaya, sangat memperkaya, luar biasa memperkaya. Kembali di sini. Jadi Tuhan membiarkan ada kegagalan. Jadi kalau ada di antara Anda punya kekecewaan saat ini, kegagalan entah pacar, entah kerjaan, entah kesehatan, entah orang yang Anda sayangi ngalamin kesusahan, don't worry. Memang itu bagian kadang-kadang Tuhan biarkan. Kadang-kadang Tuhan biarkan itu. Kadang-kadang Tuhan biarkan. Tuhan izinkan itu terjadi. Saya kenal seorang gadis yang sangat cantik, dekat sama saya. Anak umur 23. "Om, saya mau kawin bulan Desember. Datang ya." I'll try, saya bilang, saya coba. Sampai sampai Januari kok gak ada kabar. Surat undangan datang. Ketemu lagi Februari. "Gila Om, tinggal seminggu kawin gak jadi kawin." What's going on? Datang ke rumah dia, si cowoknya mandi, dia bebenah nih. Dia beresin, telepon bunyi, dia angkat. "Halo? Maki, lu siapa ya? Kok perempuan nih?" "Saya calon istrinya." "Saya juga." Wah. Tapi anak perempuan itu berkata, "Puji Tuhan, kalau Tuhan tidak intervensi, 30 tahun sekian saya akan kawin sama orang yang tukang tipu." Dia bilang pasti puji Tuhan, itu memang anak luar biasa. Saya pengen punya mantu kayak gitu kok gak dapet ya. Saudara-saudara, kegagalan bisa terjadi, kekecewaan bisa terjadi, kejatuhan bisa terjadi. Ini murid-murid, orang-orang pertama ini. Tetapi yang menarik dari cerita ini, Tuhan tidak biarkan, saudara. Tuhan berjalan itu di tengah begitu banyak kapal orang lain. Dia pilih masuk ke kamarnya si Simon. Yang gagal itu. Dia datang ke kapal itu. Dan dia bilang, "Tolong jangan terlalu di pinggir, ke tengah dikit, gua mau khotbah." Kalau saya jadi Simon, udah gagal, udah gak dapat apa-apa, diminta tolong pelayanan lagi. Kan suka warga jemaat begitu kadang-kadang ya. Atau sebaliknya, dia bisa berpikir lain. Saya boleh gagal cari ikan, tapi Tuhan masih milih saya. Saya boleh gak punya banyak, tapi Tuhan pilih saya. Kapal saya yang dipilih. Dan Tuhan khotbah, orang dengerin semua. Saya gak tahu apa yang didengar si Simon. Apakah khotbah itu menyentuh hati dan dia berubah? Saya gak tahu, gak ada buktinya di Alkitab. Tapi yang paling menarik adalah setelah selesai itu selesai, Tuhan Yesus berkata,
Ini kata-kata yang indah ya. Bawa kapalmu ke tempat yang lebih dalam. Deeper water kalau bahasa Inggrisnya ya. Masuk ke tempat yang lebih dalam. Buat saya itu ketika baca itu pertama kali, iya ya Tuhan, kadang-kadang saya mau melayani tapi tidak mau masuk dalam iman yang lebih dalam. Kenapa ya? Untuk gereja di mana kami ada tuh pemuda cuma 20-30 orang. Kenapa saya tidak berani lebih dalam ya Tuhan? Dan orang bilang memang dari dulu cuma segitu, anak muda gak mau. Macam-macam alasannya, lagu kita kurang rame mengkali, cuma 20. Tapi gimana saya temukan ayat itu? Kenapa? Yang masalah bukan semua, saya gak mau lebih dalam iman saya. Nah, Tuhan Yesus berkata pada Petrus, kapalmu dibawa ke tempat lebih dalam. Ini udah capek-capek dari sono ke sini, disuruh ke sono lagi. Tapi kata-kata kedua yang lebih aneh. Labuhkan pukatmu, tebar lagi jalamu supaya dapat ikan. Kalau yang ngomong ini jago nangkap ikan, is okay. Tapi ini yang ngomong itu anak tukang kayu, kagak ngerti apa soal ikan kan. Guru agama dia kan. Ustadz. Bukan Habib, Ustadz. Ustadz, ulama, ngajarin ngambil ikan. Saya lebih ngerti laut. Saya lebih paham pukat, saya lebih paham kapal. Tuhan jangan terus campur urusan begini, saya lebih ngerti. Kadang-kadang di gereja kan gitu juga ya. 2 tahun lalu saya ngomong sama bendahara, tolong ini atur uang, berapa persen uang kita yang dalam bentuk dolar, berapa yang segera diasetkan, berapa. Karena dunia berubah nih. Dan kita ada banyak pendeta kita mau terbangkan ke Cimungkok kemana, jadi kita butuh banyak nih dolarnya. Nanti aja rupiah dolarnya naik, cuk. Ya, Pak pendeta tahu apa sih katanya. Dapat penglihatan. Enggak, saya lagi baca buku aja. buku currency saya bilang gitu. Sama nih Tuhan Yesus. Tukang kayu ngajarin saya. Dan jawaban Simon, kita udah coba. Kemarin, tadi malam, udah semalam suntuk kami coba yang you bilang itu. Dengan kata lain, Tuhan mengharapin perubahan apa lagi? Nggak mungkin. Kami sudah coba semalam suntuk. Nah, buat Anda yang tidak tahu, orang nangkap ikan tuh malam. Kenapa? Kalau pagi matahari gede, ikan tuh nggak suka, ngumpet. Takut kelihatan, takut dia makan ikan gede. Kalau matahari gelap, apa tembulan, keluar tuh ikan cari makan. Jadi orang normal tuh tangkap ikan itu malam hari. Ini udah siang matahari keluar, suruh ke tengah, suruh ngambil ikan. Ya nggak salahin si Petrus ngomong begitu. Ngomongnya guru, kalau bahasa, saya kebetulan bawa Alkitab bahasa Sunda nih. Bahasa Sundanya lebih menarik. Ya. Paranto sawawengi abdi-abdi ngalah lauk teh juragan. Sudah kami lakukan itu. Menangkap ikan itu ngalah lauk. Wahai guru, sebutnya guru atau juragan, tepatnya laupan. Bos udah dicoba bos. Nggak berhasil bos, semalaman. Dengan kata lain kami lebih tahu, nggak ada gunanya. Perintahmu baik, tapi tidak bisa diaplikasikan. Tidak relevan dengan situasi ini. Kadang-kadang kita juga gitu ya, baca firman Tuhan, kita lagi sedih apa, firmannya kok gini amat hari ini ya. Maunya apa sih? Nggak relevan, nggak cocok, nggak bisa dipakai lah. Ngampunin orang yang jahat sama kita, jahat begitu. Bukankah sebaiknya itu dikutuk, kok disuruh ngampuni? Bagus, tapi nggak cocok buat saya. Petrus bisa berkata begitu kan sebenarnya. Benar Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau raja. Tapi dia bilang, guru, kami udah coba nggak bisa. Dengan kata ini keadaan tidak bisa diubah. Saudara warning nih, kata pertama ini tidak bisa diubah keadaan ini. Betapa mudahnya kita sebagai orang Kristen mengatakan ini tidak bisa diubah, nggak bisa bikin apa-apa. Kita nyanyi kuasa Tuhan hebat. Kita yakin. Tapi begitu situasi nyata ada gitu. Yang ini gak bisa diubah. Impossible. No way. Gak mungkin. Ya. Tapi menarik sekali. Tetapi karena engkau adalah guru. Engkau yang minta kami coba deh sekali lagi. Ini menarik ya. Si Petrus tidak tutup pintu sama sekali. Dan ketika dia patuh dan dia lakukan. Nyari ikan di siang hari bolong. Setelah gagal semalam, ikannya melimpah. Perubahan terjadi. Saudara, ada 3 perubahan kalau Anda lihat di Alkitab, baca dengan hati-hati.
Perubahan pertama dari tidak ada ikan jadi punya banyak ikan. Itu satu. Keberhasilan cari kangtau. Hokinya berubah. Perubahan pertama fisik. Kebutuhan fisik materi Tuhan penuhi. Tapi ada perubahan kedua yang indah. Kapal lain ikut datang, dia minta tolong. Dia nggak sendiri urusannya. Dia bisa ngajak, kasih tempat buat orang lain bantu. Seringkali orang di dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan, kita rasa kesepian, nggak dimengerti orang, mikul sendiri, makin lama masa tidak berharga. Nanti kita makin tutup pintu buat orang lain. Ini enggak, setelah itu terjadi, mujizat terjadi, mereka merasakan, bantu teman-teman, rezeki dibagi rame-rame. Tapi perubahan yang ketiga adalah, dikatakan di Alkitab ada satu kata, mereka takjub. Seorang teman bertanya, menurut you, ukuran hidup spiritual yang sejati di mana? Ya, saya bilang tentu yang pertama, pengalaman diselamatkan Kristus. Kedua, rasa bersyukur, ingin melakukan sesuatu buat dia, ingin belajar. Ya. Tapi yang terutama adalah saya bilang ketiga, pengalaman dibuat terpesona oleh Tuhan dan takjub. Heran. Sehingga timbul terima kasih yang besar dan kita bersedia diubah. Jadi orang katakan hidupnya rohani tapi tidak pernah melihat perubahan. Kita nggak pernah lihat perubahan karakter dia, nggak pernah merubah cara dia omong-omong sama orang, cara berelasi, cara berbisnis. Itu cuma beragama tapi tidak spiritual. Serius. Dan orang seperti itu biasanya lari, oh kita sih nggak bisa diubah, memang udah dari dulunya gini. Saya pernah ketemu satu keluarga besar, bisnis gede, suruh doain, waktu ngomong lalu berkah, cingkok, beklai itu direktur semua. Lalu yang paling gede, sorry ya Boksu, memang begini modelnya kami, sifat aslinya kami. Bukan Pak, itu bukan sifat asli, itu dosa turunan. Mereka sampai kaget saya ngomong, itu dosa turunan, ubahlah. Kalau enggak berkat Tuhan ketahan oleh kalian. Saudara, ini menarik sekali. Hari itu mereka bukan saja dapat ikan, teman-teman bisa dilibatkan, mereka takjub. Tapi berkat yang paling indah, bukan yang soal fisik itu. Hari itu mereka tahu jadi pemenang, karena ada Kristus di kapal mereka. Ya, ada Kristus di kapal mereka. Di tengah kegagalan ada Kristus. Tapi yang paling menarik adalah yang paling berkat, paling indah dialami oleh Petrus. Saat itu dia mengalami perubahan cara dia memandang Tuhan Yesus. Tadinya memandang cuman guru. Kalau bahasa Sundanya, juragan. Guru, bos, laupan, lause. Tetapi hari itu dia lihat, ini Tuhan sesungguhnya. Dia dijamah oleh Tuhan hatinya. Dan dia katakan, dia jadi sadar siapa dirinya. Saya tidak berhak menerima ini. Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu berkuasa. Saya tidak berhak. Pergi ada Tuhan, jangan dekat-dekat saya najis. Jadi dari semua ini yang paling diberkati adalah si Petrus. Bukan hanya berkat ikan. Kadang-kadang orang Kristen, kenapa ini kita harus bicarakan? Banyak orang Kristen di tengah kehidupan, pertama pilihan pertama. Begitu ada kekecewaan, kegagalan, kepahitan, kesedihan dan lain-lain. Lalu udah hidupnya, udahlah. Jalaninnya hari demi hari lah. Nanti udah jalan, sambil nyanyinya selalu gitu. Di seberang senja, pagi ceria, mikirnya kapan mati, jitbok, apa dibakar atau gimana. Terus aja itu yang dipikirin itu ya. Nggak ada keceriahannya. Siapa yang tertarik hidup dekat dia? Mukanya makin panjang tiap hari gitu. Nah ini yang jadi masalah. Pilihan kedua ada orang-orang yang gagal seperti gitu lalu di tengah kegagalan tidak pernah mau merubah diri. Udahlah, Tuhan tidak sayang saya. Semua disayang kecuali saya. Udahlah. Ya nyanyi kalau di gereja senang. Diangkat hati, sana begitu lagi. Padahal Kristus ada. Petrus itu sebelum mengatakan engkau adalah Tuhan, dia kan dengerin firman Tuhan tadi kan di kapalnya waktu pertama datang. Tapi firman Tuhan dan kehadiran Kristus di dalam hidupnya tidak mengubah dia. Karena perhatiannya tetap pada ikan dan kegagalan dia. Udah merasa down. Keadaan bikin saya down. Mungkin orang ngomong saya down, mungkin pasangan hidup. Mungkin kerjaan dan lain-lain. Tetapi ketika itu berganti, kita lihat. Dia mendapat berkat Tuhan. Dia tahu siapa dirinya, siapa Tuhan. Saudaraku, aplikasinya bagaimana buat kita di zaman sekarang? Sekali lagi, apa aplikasinya?
Saya mau tantang Anda untuk dapat berkat lebih besar dari Tuhan tahun ini. Yang jatuh, yang hidupnya rutin dan lain-lain. Seorang pendeta memberikan kata-kata profetis. Orang karismatik di Eropa. Saya lupa namanya, tapi kata-katanya adalah, tahun ini Tuhan akan memberikan terobosan bagi banyak orang. Kuncinya apakah itu terjadi tergantung berapa banyak orang itu siap dibentuk, diubah oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak menghalangi berkat Tuhan tercurah penuh pada kita, tidak ciprit-ciprit dikit itu. Saya mikir, biasanya orang karismatik memang begitu ya di awal tahun. Cuman saya pikir-pikir benar juga ya. Seringkali kan kita yang menghalangi berkat Tuhan tercurah. Bukan dia nggak mau kasih. Kita yang nggak siap gitu loh. Kita yang nggak siap. Kita nih bagaikan cucu saya yang main game asik terus di ranjang. Terus lapar. Hamil cevan Lu makan apa? Bikinin apel. Oke, kita potongin apel. Ini apelnya ada di meja makan. Nggak mau loh. Makan apel di sini dong, masa di meja, masa di sana. Ada salak nggak ada, tapi dia jangan makan di ranjang di sono. Dan dia nggak mau beranjak. Saya kasih nggak kasih daripada kotor. Bukan salah saya bukan tidak sayang sama dia. Dia harus belajar menyambut kasih sayang saya, bukan? Barangkali kegagalan. Tahun ini saya mau tantang Anda. Kita baru 3 minggu nih. Bentar lagi pak pikpuk sibuk. Dan jangan lupa tanggal 15-17 jangan kemana-mana. Coblos ya. Coblos yang sesuai dengan iman Anda. Ya. Coblos ini. Jangan pilih orang seiman. Cobloslah siapa yang Tuhan katakan pada hati Anda. Doa dulu gitu ya. Jadi saya nggak ke politik nih, saya hanya katakan apa yang seharusnya sebagai pendeta. Tapi yang paling menarik adalah setelah itu apa yang terjadi? Kalau dia menang bakal apa? Kalau dia menang bakal apa? Kita bisa bayangin bakal nggak ketentuan nih negara ini. Tapi satu hal pasti, dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan tidak menentu, kebingungan, dagang mungkin juga nggak keruan, dolar bakal kayak apa kita nggak tahu, mobil bakal kayak apa nggak tahu. Ya Mazda aja ngadepin restrukturisasi katanya, Ford aja katanya udahan. Di tengah real estate kagak naik-naik tuh harga naiknya dikit bener. Apa yang terjadi? Bisakah di tengah kondisi kayak begitu kita punya kerinduan dan kita mulai berdoa, Tuhan angkat saya bukan dalam soal duit, bukan dalam soal masalah saya saja, tapi ajar aku punya kerinduan untuk dibuat takjub oleh Tuhan. Jadilah jemaat yang diberkati, yang meminta Tuhan bikin saya terpesona. Saya nggak minta yang lain, saya minta itu satu. Bikin saya terpesona oleh kuasa dan kasih-Mu. Itu cukup buat saya. Tolong dipikirkan secara matang-matang. Ya. Di jemaat di mana saya ada, beberapa orang mengalami. Ketika saya ngomong itu kayaknya lihat muka majelis yang banyak uangnya dan lain-lain, kayaknya nggak penting. Tapi baru benar ada kesaksian seorang majelis, saya puji Tuhan. Dia mengalami itu. Orang yang punya uang begitu gede ngalami sekali tangan Tuhan. Dibuat terpesona. Masalah yang begitu gede Tuhan bisa selesaikan buat dia dengan cara luar biasa. Dan dia diberkati bukan hanya dengan uang, sekarang juga dengan iman. Dan pengalaman dibuat terpesona. Kalau nggak pernah terpesona, takjub atau heran, kita cuma jadi orang beragama seperti Farisi dan Saduki. Pengalaman itu yang kita mesti klaim dan minta pada Tuhan sebagai orang yang sudah diangkat oleh Tuhan. Bukan diangkat hanya rezeki, angkat saya di dalam hati yang rindu untuk lebih dibuat terpesona oleh Tuhan. Karena itu modal yang orang lain gak bisa miliki, saudara. Orang bisa berdoa lebih baik dari kita. Memuji Tuhan mungkin lebih rame dari kita. Orang bisa saja bikin persembahan, bikin kegiatan. Tetapi di dalam itu biarlah itu kita klaim, kita minta. Itu hak kita. Buat aku terpesona, takjub. Karena Tuhan bukan hanya Bapa di surga, bukan sahabat, tapi dia juga kekasih kita. Kekasih kan ingin bikin senang dan bikin takjub si pasangannya. Tolong itu satu kita klaim. Yang kedua, kekecewaan pasti bisa ada. Tuhan biarkan. Kegagalan bisa, simpangan jalan bisa, perubahan bisa. Sakit yang gak sembuh-sembuh juga. Saya baru dengar 2 pendeta yang luar biasa, dua-duanya kena sakit. Gak main-main, CA. Aduh, saya mesti ngomong apa ya, saya sampai junior saya jauh gitu ya. Seorang sahabat saya pendeta yang adalah sepupunya Ahok,
Dipanggil Tuhan pada usia 54, 53. Saya nggak kebayang nemenin dia 6 hari dengan nyonyanya. Kenapa orang sebaik itu Tuhan ambil, kerjanya belum kelar. Itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi Anda temukan anak Anda mengecewakan Anda. Bisa terjadi sakit penyakit, rugi dagang, ribut di rumah. Orang kita kasihi mungkin terpisah dari keluarga, itu bisa saja. Tapi satu hal, biarlah kita harapkan juga seperti Simon dan lain-lain. Kita tidak mau hanya diganggu oleh segala macam dan teruruk. Karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita tidak hanya mau dengar firman Tuhan Yesus. Tapi kita juga mau dengar dan peka melakukan perintahnya. Kalau tidak mau maju tuh kapal ke tengah sampai kapan nggak? Perintah yang tidak masuk akal pun harus kita patuhi. Kunci PIN untuk dapat berkat yang besar dari ATM kita adalah kepatuhan. Dan kesediaan lebih peka pada kehendak Dia. Itulah baru kita Tuhan angkat Dia. Dan berikutnya, kita boleh kalah uang dengan orang lain. Kita boleh kalah dalam jawaban doa. Udah minta Tuhan gak kasih-kasih. Tapi jangan kalah dalam keakraban dengan Tuhan. Ketika ayah saya di penjara itu tiap hari saya berdoa, Tuhan Papa tolong minggu depan angkat dari penjara. Terus gak dikasih tuh 2 tahun. Udah kita nyerah, totonya bisa pulang. Dia gak sebab-sebab. Dan dalam 3-4 tahun dia berkembang lagi, Tuhan izinkan dia bikin Duta Merlin Plaza sama Hamengkubuwono dan kawan-kawan. Aneh. Tapi saya punya pengalaman yang indah adalah kita minta rindu untuk dibikin terpesona oleh Tuhan. Kita tolong juga kita jangan ragu-ragu, jangan menghalangi, jangan takut dengan kegagalan. Tapi yang terakhir adalah ketika kita minta perubahan kepada Tuhan, Tuhan ubah saya, ubah itu. Jangan kita nomor 1 minta diubah keadaan. Tadi saya kasih kesaksian sekali lagi. Saya punya anak gadis nomor 2. Saya sayang sama tuh anak. Waktu dia lahirkan, saya yang potong ari-arinya karena gak ada dokter. Saya ikat, saya kasih susu pertama. Jadi dari kecil tapi begitu 4 bulan punya sakit dari atas darah. Garuk-garuk berdarah, alergi luar biasa. Napasnya sesak melulu. Sampai 1 hari kita udah nyerah deh, Tuhan mau ambil kembali terserah. Tapi kemudian Tuhan tumbuhkan, sakitnya hilang satu persatu. Itu jawaban doa yang paling gila yang kami pernah alami. Satu persatu sakitnya hilang. Kecuali dia gak bisa makan kacang dan coklat. Yang lain semua bisa. Alergi yang raksasa. Nah, karena masih kecil tidak boleh makan itu, udah gede kalau makan, ampun. Makan kebun ong, udah porsi gede itu, char siu dan lain-lain. 1 aja non ya. Saya mau dibunuh, masih cuma makan 1. Kalau ngomong gitu, memang saya mau dibunuh. Mau dibikin lapar katanya. Ya. Kalau makan sate babi, kita 5 cukup. Kulit ini tuh 20. Cuman segini katanya. Itu kalau makan tuh anak memang mau tidak mau. Dilahirkan dengan ketika sampai usia 10 tahun belum sembuh itu badannya kayak benar-benar gitar Spanyol. Begitu makan kayak gitu ya udah kayak Gucci dari Cungkuok kan dirinya. Wajah cantik. Apalagi belajar Thai boxing. Piano, Thai boxing, nyanyi jazz. Umur 30 belum ada pasangan juga. Advertising. Siapa tahu mau jadi menantu pendeta. Tapi yang paling dia selesai master degree-nya. Sambil kerja lagi. Mau dibayar sekolah. Tapi saya udah berdoa, Tuhan tolong dia. Kalau dia terus begini, mamanya punya sakit kencing manis, seluruh keluarga mereka. Saya doakan kalau gini kencing manis umur 30 nih Tuhan kalau begini. Tolong Tuhan, tolong anak ini. Tobatin, susah. Kalau makan tuh IPK komaci, pulang gereja IPK komaci. Itu kalau makan ratusan ribu dia gak mikir. Besok juga bisa mati, sebelum mati nikmati hidup. Dalam nama Kristus. Buset. Kalau makan itu bener-bener. Tapi lama-lama saya udah doain Tuhan tolong anak itu tahan bibirnya, tahan lidahnya, gak bisa tuh. Doa tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak. Akhirnya Tuhan tolong saya, jangan tahankan berkat-Mu, tolong apa. Lama-lama doa itu tidak dijawab, akhirnya saya tiba pada kesamaan. Tapi saya dirubah oleh doa itu. Saya mulai meriksa, kenapa tuh anak jadi begitu ya. Baru saya temui yang namanya Robi Chandra 1 hari makan 6 kali. Saya gak sadar tuh. Bangun pagi kacang hijau, pisang, kadang-kadang ada havermut plus roti. Sampai kantor jam 10, bobor ayam. 2.
Jam 12 masih makan nanti gado-gado porsi gede. Siang-siang telepon McDonald. Nanti jam 6 apalagi kalau mau rapat makan lagi. Sampai rumah jam 12 masih makan. Apalagi dengan adanya GoFood ini kan danger gitu ya. Badan saya kecil tapi makannya banyak karena saya kerjanya banyak. Lagi pula masih angkat besi dan lain-lain. Lalu dalam doa itu saya bilang, Tuhan jangan-jangan salah. Saya minta dia diubah. Jangan-jangan saya mesti ubah diri saya dulu. Contohnya jelek. Contohnya jelek nih. Akhirnya saya mulai mengurangi. Lama-lama saya bilang, Tuhan tolong bibirin. Saya jadi ciacai. Saya hanya makan ikan. Segalanya sayuran dah. Toge lah, inilah itu. Dan anak tuh gak percaya. Ngajak saya makan Jepang. Dia pesen makan. Bapaknya makan toge doang. Gak salah. Lama-lama dia gak enak. Satu hari dia makan bersama kami berkali-kali. Makannya dia makan sayuran. Kenapa? Baru saya sadar. Soal teman kita satu mati. Kena bypass jantung pada usia 40. Doa itu bukan mengubah keadaan, mengubah Tuhan, saudara. Seringkali doa yang tidak dijawab adalah kata Tuhan, kita diubah oleh doa itu. Saya alami, dan karena itu anak itu kena. Sekarang badannya agak lumayan gitu. Tapi lagi ada di Meiko, jangan-jangan pulang jadi begitu lagi. Semoga tidak, biar Roh Kudus jaga dia. Sana kan makanan kayak gitu. Sekali lagi. Tantang Anda, rindulah dibuat terpesona dan takjub oleh Tuhan. Untuk tahun ini, kalau mau jadi pemenang. Ya. Yang nomor 2. Rindu diubah lebih lanjut. Seperti Simon Petrus, bukan hanya dalam harta, karir, itu, tapi diubah di dalam kedekatan kita oleh Tuhan. Dan berikutnya, kalau berkat begitu melimpah, jangan heran, jangan lupa pada Tuhan. Tapi yang keempat, yang paling penting, kita minta agar kita bukannya kenal kebaikan Tuhan, bisa bersyukur. Tapi lebih dari itu, kita merasakan kebaikan yang tidak terhingga pada Tuhan. Saudara, kesalahan besar banyak gereja sekarang adalah 3B, bahasa Inggrisnya. B pertama, kita sudah merasa jadi anak Tuhan kalau sudah punya belief. Saya percaya ajaran. Belief itu percaya. Kedua, kita punya behavior. Orang Kristen tidak ngerokok, tidak ngebir, tidak ini. Cuman main game aja gila-gilaan. Itu gak masuk dalam Alkitab ya. Jangan berzina, jangan mencuri itu. Nanti ada hukum ke-11. Jangan main game kebanyakan dan jangan pakai tablet kebanyakan. Terutama ibu-ibu. Jalan sambil begini di mana-mana ya. Nubruk-nubruk pendeta itu. Ntar nih saya akan periksa di Kelapa Gading di mall. Saya akan periksa berapa banyak warga saya, jemaat saya begini nih. Duduk makan keluarga berdoa, habis makan istri saya tuh keluarga Kristen tuh. Begitu amin, semua buka tabnya gitu ya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi kita sangat perlu minta tolong kepada Tuhan. Mengalami jamahan yang lebih menakjubkan, tapi kita diubah. Bukan hanya untuk harta. Hukum ke-11 hati-hati juga tuh, jangan dipengaruhi oleh begitu banyak hal indah. Seperti Simon Petrus, saya menantang Anda, maukah tahun ini kita dibangkitkan menjadi pemenang oleh Tuhan, terutama lebih merasakan kebaikan Dia. Orang boleh ngomong apa, kita bisa senyum. Gua gagal bisnis, dia gagal bisnis tapi bisa senyum. Gua kehilangan kerjaan, dia kehilangan, bedanya gue bisa senyum dan masih bisa puji Tuhan. Yang lain udah gak bisa, udah marah-marah, menyalahkan diri. Saudara, saya akhiri dengan sebuah cerita yang indah. Ada satu anak dari keluarga, sebenarnya keluarga itu anak papanya gak ada. Ini soal pacaran, punya anak, ditinggal di rumah sakit. Jadi anak buang-buangan gitu ya. Diambil anak satu keluarga. Anak perempuan ini. Dibesarkan keluarga itu semua bohwat, gak sanggup, adatnya aneh. Dikasih ke keluarga lain. Diambil anak gitu, secara legal. Padahal keluarga ini, keluarga Kristen sudah punya 3 anak besar. Masuklah anak ini di sini. Semua berjalan baik. Anak umur 8 tahun ini. Dia sekolah, dia belajar, baik lah gak ada. Dan satu hari kira-kira mendekati liburan, tengah tahun. Si bapak bilang sama anak, mau kemana kalau libur kita nanti? Ke Ancol papa, main-main ke Ancol. Oke, 2 minggu ya ke Ancol tiap minggu. Kita main di pasir dan lain-lain, naik kapal. Oke, semua. Tetapi sedang mendengar kata itu, si anak 8 tahun ini mulai jadi aneh. Curi makanan dari lemari es. Ngata-ngatain kokonya. Ngerusakin televisi. Macam-macam. Dan orang udah, kenapa sih anak itu? Makin lama makin aneh. Memberontak, marah-marah. Karena curiga, ini si bapak ini yang cukup bijak. Tanya sama orang tua yang dulu. Ini anak memang begitu ya? Kagak tuh. Di kita sih biasa-biasa aja. Cuman
Seringkali kalau kami pergi ke Ancol, ke puncak, kita nggak bawa dia. Kenapa? Terlalu kecil, rewel. Si bapak mikir, oh ini dia. Yang melakukan tuh tidak menyadari, si kecil ini merasa saya tidak berharga. Saya tidak berharga, karena itu saya tidak dibawa. Yang di sana itu anak-anak yang baik, saya tidak berharga. Ingat kayak mulai ya, jadi anak penjara, lu tidak berharga, tidak berguna. Manusia tidak berguna. Dia merasa begitu. Pantas dia berontak ketika ngomong. Dan ketika pulang si bapak pikir anak ini akan saya urus dengan lebih baik. Ditemukan si anak itu sedang membawa anak kucing mau dimasukkan ke lemari es. Karena anak ini lagi. Bapaknya sini. Kenapa kamu lakukan itu? Si anak bilang, iya saya tahu saya anak tidak baik. Saya nggak bakal diajak ke Ancol kan karena anak tidak baik. Kepingin si bapak ngomong gini. Ya memang kalau lu nggak baik lu jangan ke Ancol gitu ya. Tapi si bapak tuh belajar satu gereja di mana dia ada. Gunakan kata-kata yang mengangkat orang. He raised us up, kita juga mesti mengangkat hati orang. Bapak bilang, bukan begitu. Saya mau tanya, kenapa kita ke Ancol? Supaya sebagai keluarga kita main-main, rame-rame, menikmati. Kamu keluarga kami enggak? Iya. Tuh dia jangan pusing, kita ke Ancol. Dan benar ketika hari ke Ancol tuh anak main kapal. Ya itu kan ada main kapal, ada jot-jotan, ada segala macam seharian capek keringetan. Malam ketika pulang sebelum tidur, tuh anak masuk kamar papanya ketok, "Pak, mau ngomong." "Apa?" "Sekarang saya tahu kenapa saya ke Ancol dibawa. Bukan karena saya baik. Tapi karena saya punya papa yang baik." Kesusahan boleh datang di dalam hidup ini. Kekecewaan bisa terjadi, kepahitan bisa. Tapi kita punya Tuhan, dan kedua adalah kita jadi pemenang bukan karena kita baik, tapi karena kita punya Bapa yang baik, dan buat Bapa yang baik kita begitu berharga. Tolong ini diingat, apapun orang ngomong tentang diri kita, pasangan hidup, diri kita, memang banyak kesalahan kita. Bagi Tuhan Anda sangat istimewa. Dengan itulah kita bisa jadi pemenang sesungguhnya. Anda mau begitu? Puji Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan Yesus terus membimbing Anda. Kita berdoa bersama, mari. Tuhan, kami hidup di tengah kehidupan ibu kota yang penuh persaingan. Begitu banyak pilihan-pilihan dan seringkali juga kami bikin salah dalam pemilih. Ada banyak dorongan ini dan itu Tuhan yang membuat kami seringkali merasa tidak berguna. Kami gagal, kalah dari orang lain. Hidup jadi mendatar dan apatis. Tapi pagi hari ini kami tahu Engkau melawat kami. Kami belajar di sini Tuhan, ketika kami berada dalam kesendirian itu, Engkau masuk ke dalam bahtera hidup kami. Kami tidak pernah sendiri karena Engkau mau menyampaikan firman-Mu. Kau juga mau bersama dengan kami. Engkau begitu baik. Bapak ajar kami menghitung kebaikan-Mu di masa lalu. Sehingga kami tahu juga kalau masa lalu Tuhan jaga kami, sekarang ada di sini. Atau sepanjang tahun ini sampai tahun depan, sampai akhir hayat kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Ajarlah kami lebih bisa memuji Tuhan dari siapapun juga. Ajarlah kami bisa mengenal kebaikan-Mu dan bikin kami lebih terpesona. Lebih takjub oleh berkat-berkat yang belum kami lihat dan kami kenali. Dan semua yang kami kasihi, yang kami cintai, kami pulangkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada kesusahan, kepahitan, kegagalan. Kalau ada perjalanan hidup yang membuat kami merasa sendiri, merasa ragu. Tolong kami diingatkan, kami milik-Mu dan Kau adalah baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Dengar doa yang tidak kami ungkapkan dalam kata-kata yang setiap keluarga punya. Dan saat ini kuasa-Mu ada bersama kami. Dan ketika kami keluar, biarlah kami tersenyum dan orang heran. Mengapa di gereja ini Tuhan begitu bekerja keras. Terima kasih berkati tempat ini Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, gembala sidang di sini. Anggota majelis, semua yang terlibat. Ketika mereka memberikan perahunya bagi Tuhan, biarlah semua orang lihat Tuhan tidak lupakan mereka. Berkat Tuhan tercurah. Jawab doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.